Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berli Animar, NIM saya 1201 1626 116. Saya dari kelas 3A, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS saya dengan mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kesulitan belajar siswa dan solusi cara mengatasinya. A. Pengertian kesulitan belajar. Menurut para ahli, kesulitan belajar ialah yang pertama, menurut Blasik dan Jones mengatakan bahwa kesulitan belajar menunjukkan adanya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan akademik prestasi yang dicapai oleh peserta didik, sehingga peserta didik dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila ia mengalami prestasi belajar yang dicapai tidak sesuai dengan kapasitas harapannya. Dan yang kedua, menurut Saiful Bahri Jamarah, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi peserta didik yang tidak dapat belajar dengan sewajarnya, yang disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Yang B, ciri-ciri siswa kesulitan belajar. Yang A, nilai pelajaran yang naik turun. Jika anak mendapatkan nilai yang selalu naik turun, bahkan tidak bisa naik selalu, dapat dikatakan bahwa anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Yang B, mudah lupa. Jika mudah lupa juga dapat dikatakan sebagai kesulitan dalam belajar karena dapat diperhatikan ada gangguan yang membuatnya kesulitan sehingga mudah lupa untuk menyerap materi maupun hal lain. Yang C, sering melamun. Siswa sering melamun juga dapat diindikasikan bahwa dia menunjukkan dirinya tidak fokus sehingga sulit untuk menangkap sebuah materi yang didapat dari pendidik sehingga dia mengalami kesulitan dalam belajarnya. Yang D, tidak termotivasi untuk belajar. Dapat dikatakan jika siswa mengalami kesulitan karena ia memang tidak ada rasa kepercayaan untuk memotivasi dirinya sehingga menimbulkan rasa di mana ia malas untuk menangkap sebuah persoalan sehingga sulit dalam belajar. Yang E, mudah menyerah. Yang F, sulit duduk tenang untuk jangka waktu yang lama. Yang G, banyak bicara. Yang H, gangguan ingatan. Sedangkan ciri-ciri yang lain kesulitan dalam belajar spesifik. Yang A, anak mengalami kesulitan membaca. Yang pertama, anak kesulitan dalam membedakan bentuk. Dan yang kedua, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Dan yang ketiga, sering melakukan kesalahan dalam membaca. Yang B, anak mengalami kesulitan menulis. Sangat lambat sekali dalam menyalin tulisan. Yang kedua, sering salah dalam menulis huruf. Misalnya, huruf B dengan P, P dengan Q, F dengan U, dan sebagainya. Yang ketiga, hasil tulisan tidak bisa terbaca dari perkembangan pendidik. Yang C, anak yang mengalami kesulitan berhitung.
Yang pertama, sulit membedakan tanda-tanda tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Yang kedua, sulit mengapresiasikan bilangan. Yang ketiga, sering salah membedakan angka seperti 9 dengan 6, 17 dengan 71, dan lainnya. Dan yang C yaitu faktor-faktor siswa kesulitan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar anak tentu sangat bermacam-macam faktornya. Antara lain, faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gangguan eksternal. Gangguan eksternal dikarenakan gangguan belajar dari luar yang berkaitan dengan indera, seperti halnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Hal lainnya juga dapat karena tempat belajar yang kotor, tata ruang yang sumpek, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan sehingga ia sulit untuk belajar. Dapat juga dipengaruhi oleh guru, kualitas pembelajarannya, dan yang terakhir yaitu dorongan orang tua. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar pada siswa yang terjadi karena faktor eksternal, yaitu yang pertama, situasi atau proses belajar yang tidak dapat merangsang siswa untuk aktif, antisipatif, dan dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat untuk siswa. Yang keempat, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang kelima, metode mengajar yang kurang menarik bagi siswa. Dan yang keenam, situasi ruang yang kurang kondusif untuk belajar anak. Dan yang kedua yaitu faktor gangguan internal. Dalam belajar tentu juga mengalami kesulitan yang disebabkan faktor internal. Faktor dari dalam diri sendiri yang berasal dari gangguan fisik maupun psikis. Tentunya faktor tersebut antara lain. Yang pertama, yang A, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani tentu sangat berpengaruh dalam belajar, seperti sakit, kurang tidur, keletihan sehabis bermain maupun melakukan hal lain. Begitu juga orang yang sedang dalam kondisi lapar dan kurang gizi sangat berpengaruh sekali dalam kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dalam belajar sehingga mengalami kesulitan belajar yang lemah. Yang B, timbulnya perasaan yang negatif, gelisah, tertekan, marah, takut, benci, dan dendam. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi belajar anak, di mana perasaan tidak enak yang ditimbulkan adanya konflik dengan pihak lain atau perasaan itu sendiri sehingga kehilangan konsentrasi untuk mengikuti belajar. Yang ketiga, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual juga sangat berpengaruh sekali bagi anak yang mana kemampuan anak juga sangat terbatas, sehingga tidak semua seorang anak memiliki kemampuan yang tinggi sehingga ia dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi. Ia terkalahkan sehingga tidak bisa sama seperti kemampuan lainnya. Yang D, kematangan belajar. Dalam hal ini juga sangat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi anak dalam belajar, karena belajar yang kurang menguasai sehingga awal kedepannya ia akan terjangkit dalam kesulitan belajar. Yang E yaitu usia. Faktor usia ini terlampau muda sangat mempengaruhi belajar anak, karena usia yang kurang
ia akan mengalami rasa lemah. Berbeda dengan orang lain di mana ia belum mencakup usia, tetapi ia sudah menempuh pendidikan sehingga ia akan dipengaruhi adanya kemampuan belajarnya. Adapun penyebab faktor kesulitan belajar menurut Harwell 2011, yaitu yang pertama faktor keturunan, yang kedua gangguan saat kehamilan prematur, yang ketiga kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, atau bayi yang terlahir dari ibu yang merokok, dan yang keempat trauma pasca kelahiran seperti demam tinggi, trauma kepala. Yang kelima, infeksi telinga pada saat bayi dan balita. Anak kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Dan yang selanjutnya yaitu yang D, cara mengatasi siswa kesulitan belajar. Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi masalah belajar anak didik dapat dilakukan dengan 6 tahap, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi. Pengelolaan data yaitu untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar. Diperlukan banyak informasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Menurut Samisbani dan Erisbani, dalam pengumpulan data dapat dipergunakan sebagai metode, di antaranya adalah yang pertama observasi, yang kedua kunjungan rumah, dan yang ketiga studi kasus, yang keempat case history, yang kelima daftar pribadi, dan yang keenam meneliti pekerjaan anak, dan yang ketujuh tugas kelompok, yang kedelapan melaksanakan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi atau achievement. Yang kedua, pengelolaan data. Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut tidak ada artinya jika tidak diadakan pengelolaan secara cermat. Semua data harus diolah dan dikaji untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak. Dalam pengelolaan data, langkah yang ditempuh antara lain adalah yang pertama, identifikasi kasus, yang kedua, membandingkan antar kasus, yang ketiga, membandingkan dengan hasil tes, dan yang keempat, menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengelolaan data. Yang pertama, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak atau berat dan ringannya. Yang kedua, keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu prognosis. Prognosis adalah merupakan aktivitas menyusun rencana atau program yang diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan belajar anak didik. Yang kelima yaitu treatment atau perlakuan. Perlakuan di sini dimaksud adalah pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan atau yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis tersebut.
Bentuk treatment yang mungkin dapat diberikan yaitu yang A, melalui bimbingan belajar individu. Yang B, selalu bimbingan belajar kelompok. Yang C, melalui remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. Yang D, melalui bimbingan orang tua di rumah. Yang E, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Yang F, pemberian bimbingan mengenal cara belajar yang baik secara umum. Yang G, pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi di sini dimaksud untuk mengetahui apakah treatment yang dilakukan yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada kemampuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau gagal atau berhasil treatment yang telah diberikan kepada anak. Dapat diketahui sampai sejauh mana kebenaran jawaban anak terhadap item-item soal yang diberikan dalam jumlah tertentu melalui alat evaluasi berupa tes presentasi belajar ataupun achievement test. Karenanya perlu pengecekan kembali dengan cara mencari faktor-faktor penyebab dari kegagalan itu. Dalam rangka pengecekan kembali atas kegagalan treatment secara teoritis, langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, rechecking data atau baik yang berhubungan dengan masalah pengumpulan maupun pengelolaan data. Yang B, rediagnosis. Yang C, reprognosis. Dan yang D, retreatment. Dan yang E, reevaluasi. Baiklah, itu tadi video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.